Pemulihan aset dan kerugian negara. Pengembalian aset, KPK terus berupaya meningkatkan pengembalian aset ke kas negara dan nilai aset yang telah KPK kembalikan ke negara mencapai 1.531 miliar. Aset recovery menjadi salah satu sumbangsih yang nyata hasil pemberantasan korupsi terhadap pemasukan kas negara, dan KPK akan terus mengoptimalkan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi ke kas negara dengan meningkatkan aset tracing, uang pengganti, dan pengembalian barang sitaan dan rampasan agar terjaga nilai ekonomisnya. Kemudian selain disetorkan ke kas negara, ada beberapa yang dilakukan melalui penetapan status penggunaan hibah atas barang rampasan tersebut. Nilainya sebesar 138 miliar dihibahkan kepada beberapa kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Antara lain ada ke Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, LPSK, Pemprov Nangro Aceh Darussalam, Pemkab Pasuruan, Pemkop Surabaya, dan Tomohon. Kemudian untuk optimalisasi pengelolaan keuangan negara, pengembalian aset tidak hanya dilakukan KPK melalui penanganan perkara tindak pidana korupsi saja, tetapi juga melalui kegiatan koordinasi dan supervisi. Melalui penyelamatan dan penertiban aset pemerintah daerah sepanjang 2025, KPK bersama pemerintah daerah telah menyelamatkan dan menertibkan aset senilai 122,10 triliun dengan perincian antara lain untuk fasilitas sosial dan fasilitas umum sebesar 116,7 triliun dan penagihan tunggakan pajak sebesar 5,41 triliun. Di antaranya ada waduk cincin di kawasan Jakarta Utara, kemudian aset daerah berupa jalan, kemudian pasar tematik di Manado, dan kebun binatang Bandung dengan nilai 2,3 T. Beberapa aset ini kami lakukan penertiban sehingga kembali menjadi aset pemerintah daerah. Kemudian untuk penanganan perkara, ada 116 di mana 48 perkara terkait penyuapan dan atau gratifikasi dan 11 kegiatan tertangkap tangan. Rinciannya adalah penyelidikan 70, penyidikan 116, penuntutan 115, dan eksekusi ada 78 perkara. Dari semua itu perkara yang berkekuatan hukum jumlahnya adalah 87 perkara. Kemudian secara statistik dapat digambarkan bahwa ada beberapa pelaku tindak pidana antara lain dari sisi wali kota atau penyelenggara negara, kemudian beberapa pejabat, ASN, kemudian juga termasuk ada jaksa, dan juga beberapa pihak korporasi. Kemudian dari jenis kelamin, yaitu laki-laki, jumlahnya cukup banyak, dan sisanya adalah perempuan. Dari modus yang banyak adalah pengadaan barang dan jasa, kemudian gratifikasi, dan pungutan atau pemerasan, serta tindak pidana pencucian uang. Dari beberapa wilayah yang paling banyak tentukan adalah 46 ada di pemerintahan pusat, dan yang lainnya ada di beberapa daerah lainnya. Untuk peningkatan efektivitas penanganan perkara tindak pidana korupsi, sebagaimana turunan dari pasal 6 Undang-Undang 19 tahun 2019, KPK juga melaksanakan kegiatan supervisi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk proses penanganan perkaranya dengan jumlah 41 perkara, kemudian 33 perkara diantaranya telah mendapatkan kepastian hukum dan sisanya masih dalam proses. 4 perkara telah selesai, 23 perkara sedang tahap koordinasi dan juga telah selesai, kemudian 6 perkara penghentian pelaksanaan supervisi. Pimpinan sidang dan anggota Komisi 3 yang kami hormati, tata kelola pemerintahan yang anti korupsi terhadap Indeks Integritas Nasional dalam rangka penguatan integritas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, KPK melaksanakan survei penilaian integritas sejak tahun 2021. Secara sederhana, SP adalah raport daripada risiko korupsi dan upaya pencegahan pada beberapa kementerian lembaga dan pemerintah daerah. Kemudian pada tahun 2025, skor Indeks Integritas Nasional adalah 72,32. Skor ini meningkat
dibandingkan tahun 2024 yaitu 71,53. Namun belum memenuhi target yaitu sesuai dengan RPJMN adalah 74,52. Beberapa peserta SP didapatkan hasil 103 instansi ini kondisinya adalah terjaga, kemudian 201 waspada, dan lebih banyak 353 jumlahnya adalah dalam kategori rentan, menandakan bahwa sebagian besar instansi masih menghadapi resiko korupsi yang signifikan. Ini disebabkan skor EIN yang belum mencapai target, antara lain belum optimalnya intervensi program dan kegiatan KPK, meskipun sudah banyak kegiatan yang sudah dilakukan, tentu membutuhkan kerjasama dan kolaborasi dari semua pihak. Untuk itu, kementerian lembaga dan pemerintah daerah diharapkan bisa menindaklanjuti rencana aksi hasil penilaian dan faktor eksternal yang mempengaruhi penilaian terhadap integritas tersebut. Secara grafik, penurunan tersebut cukup signifikan dibandingkan dengan skor indeks integritas nasional yang perlahan meningkat di tahun 2024 dan 2025. Pada tahun 2025, upaya peningkatan indeks integritas nasional dilaksanakan pada pemerintah daerah serta kementerian lembaga yang difokuskan untuk meningkatkan capaian pada dimensi internal dan eksternal dengan hasil sebagaimana ada dalam PowerPoint di atas. Kemudian berdasarkan data yang disajikan pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai dimensi internal dan eksternal meningkat dibandingkan tahun 2024. Namun sekali lagi, belum sepenuhnya menunjukkan perubahan sistem tata kelola dan tindak lanjut masih sebatas pemenuhan administratif. Untuk upaya peningkatan dimensi eksternal diarahkan pada penguatan transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik. Kemudian untuk monitoring, selain melaksanakan survei penilaian integritas, KPK juga melakukan sejumlah kegiatan untuk mendorong peningkatan skor indeks integritas nasional. Di antaranya adalah pemantauan dan kajian terhadap kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan dalam perspektif anti korupsi. Yang dilaksanakan adalah 25 kajian pada 8 sektor utama, yaitu sumber daya alam, keuangan, infrastruktur, pendidikan, hukum dan politik, reformasi birokrasi, dan layanan publik, pangan dan pertanian, serta integritas dan kebijakan publik. Dari 8 sektor tersebut, dihasilkan 16 laporan kajian strategis. Selain itu, KPK juga telah menindaklanjuti 19 kajian dengan total 102 rencana aksi, sebanyak 91 rencana aksi, kajian diantaranya telah selesai ditindaklanjuti di tahun 2025. Berikutnya, sebagai upaya tindak lanjut, bersama seluruh kementerian lembaga dan pemerintah daerah, peserta survei penilaian integritas juga menindaklanjuti rencana aksi perbaikan tata kelola pemerintahan. Kemudian untuk pengelolaan LHKPN, di tahun 2025 tercatat ada 173 instansi pusat maupun daerah memiliki tingkat kepatuhan 70% yang didominasi oleh BUMD, DPRD, dan pemerintah daerah.